Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Latif Hilaluddin, NIM 1704111100053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan aplikasi sederhana. Untuk aplikasi yang akan kita buat kali ini yaitu aplikasi perhitungan Body Mass Index atau BMI. Dalam aplikasi ini kita akan menerapkan beberapa teknik dasar pada Android Studio seperti layouting dan juga penggunaan view. Untuk view yang kita gunakan pada kesempatan hari ini yaitu seperti text view, edit tag, image view, dan juga button. Selain itu kita juga akan menambahkan sebuah code untuk memberikan logic kepada aplikasi yang akan kita buat. Langsung saja kita mulai. Untuk langkah yang pertama yaitu mari kita buka aplikasi Android Studio. Tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini adalah tampilan ketika Android Studio yang kita buka tadi. Di sini ada beberapa file atau project yang sebelumnya telah kita buat. Untuk membuat project baru, kita bisa memulai dengan cara mengklik Start New Android Studio Project. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memilih tampilan bagaimana aplikasi yang akan kita buat. Untuk kesempatan kali ini kita akan memilih empty activity. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan nama untuk aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya akan beri nama aplikasinya adalah BMI Apps contohnya. Nah, ini adalah lokasi di mana aplikasi akan disimpan pada perangkat kita. Terus yang bagian ini kita dapat memilih bahasa yang akan kita gunakan dalam membuat aplikasi. Ada pilihan Java dan juga Kotlin. Kali ini saya akan memilih Java. Terus di sini adalah minimum API level, yaitu minimum perangkat Android yang dapat digunakan. Di sini saya memilih API 15 Android 4 versi 4.0.3 atau Android Ice Cream Sandwich. Kalau sudah, kita bisa mengklik finish. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan project yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi BMI Apps. Di sini ada file bernama Activity Main. File ini yang akan kita gunakan untuk membuat interface dari aplikasi. Terus di sini juga ada file Java bernama mainActivity.java. mainActivity.java ini yang akan kita gunakan untuk memberikan logic kepada aplikasi. mainActivity.java ini terletak di folder Java, terus terletak di bagian sini. Ini adalah activity Java, terus untuk activity main filenya terletak di sini. Kita dapat membukanya di layout activity main. Jadi untuk pembuatan aplikasi ini kita dapat memulai dari pembuatan tampilan. Langsung saja kita mulai dengan mengedit file XML yang sudah tersedia dengan nama activity main ini. Oke. Untuk layoutingnya saya tidak akan menggunakan untuk layout yang default ini, saya menggunakan linear layout. Untuk linear layout ini sendiri
ada dua pilihan, yaitu tampilan vertikal dan juga tampilan horizontal. Untuk yang saya gunakan pada kesempatan hari ini adalah tampilan yang vertikal. Jadi untuk mengatur tampilan menjadi vertikal atau horizontal, kita dapat mengatur orientasinya. Di sini untuk teks ini kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan. Nah, ini adalah preview aplikasi yang kita buat. Oke, ini masih lembaran kosong karena tadi tulisan default hello world kita hapus. Untuk membuat tampilan di sini, saya menginginkan untuk di bagian paling atas ini yaitu ada gambar. Gambarnya adalah gambar bertuliskan BMI. Sebelumnya saya telah menyiapkan gambarnya yang saya simpan di folder sini bernama bmi.jpg. Untuk menambahkan gambar ke dalam Android Studio, caranya adalah seperti ini. Pertama kita copy gambar yang ada di folder. Kita copy. Selanjutnya buka kembali Android Studio-nya. Terus kita ke folder res. Di dalam folder drawables ini kita paste gambar yang akan kita gunakan. Paste. Selanjutnya pilih di drawable V24. Klik OK. Ini adalah nama gambar yang akan kita gunakan pada aplikasi Android Studio. Terserah namanya apa. Di sini saya menggunakan tetap bmi.jpg. Kalau sudah, kita dapat mengklik OK. Oke, jadi gambar yang telah kita masukkan telah berada di drawable. Jadi nanti kita bisa menggunakan gambar tersebut. Nah, untuk pembuatan layout ini sendiri, kita juga dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan desain. Jadi kita dapat menggunakan drag drop di sini. Nah, untuk menambahkan gambar, saya dapat tinggal menarik image view masuk ke dalam linear layout utama. Selanjutnya kita dapat memilih gambar yang akan kita gunakan. Saya pilih gambar ini. Selanjutnya klik OK. Nah, secara otomatis gambar telah masuk di aplikasi atau interface yang akan kita buat. Kita dapat mengatur lebar dari gambar dan juga tinggi dari gambar yang akan kita gunakan. Untuk tingginya saya akan mengatur 83 dp. Nah, untuk satuannya di sini ada beberapa. Ada dp, in, mm, pt, pixel, sp. Saya menggunakan yang dp. Nah, ketika saya sudah mengubah tinggi dari gambar ini, tampilannya gambar akan menjadi lebih kecil seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat layout di bawah gambar ini. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah teks. Untuk teks ini kita akan menggunakan text view. Kita ketikkan saja text view. Untuk lebarnya kita mengikuti layar match parent, dan untuk tingginya kita memilih menggunakan wrap content. Oke, terus untuk memberikan teksnya kita dapat mengetikkan teks, lalu kita berikan teksnya di sini. Kita tuliskan nama. Nah, sini akan muncul pada interface yang kita buat. Nama, terus kita bisa atur posisi marginnya, kanan kiri atasnya. Untuk margin
kiri saya berikan jarak 16, margin right-nya 16 juga, margin top saya pengen 10 aja. Oke. Kalau sudah, jangan lupa tutup tag text view ini biar nanti tidak error. Oke, kita tutup dengan memberikan slash, nanti otomatis akan diberikan tutup juga. Oke. Selanjutnya, setelah membuat teks ini, kita akan memberikan view berupa inputan untuk memasukkan nama. Untuk memberikan inputan, kita dapat menggunakan edit text. Untuk lebarnya tetap kita menggunakan mesh parent. Untuk tingginya kita menggunakan web content. Sama, biar tampilannya nanti seragam dengan yang di atasnya, marginnya kita dapat atur. Oke. Jangan lupa ditutup. Nah, ini adalah tampilan di tag yang akan kita gunakan untuk memasukkan nama di aplikasi kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat view masukan lagi untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan yang akan kita gunakan untuk dihitung BMI-nya. Berhubung untuk tampilan yang akan saya gunakan itu berbentuk horizontal, karena saya tidak ingin membuat tampilan yang terlalu panjang ke bawah, jadi saya memerlukan sebuah layout lagi. Saya akan menggunakan linear layout, match parent, wrap content. Terus untuk orientasinya saya menggunakan horizontal. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ditutup. Oke, sudah kita tutup. Terus selanjutnya kita dapat menambahkan text view lagi. Text view yang akan kita gunakan di sini adalah untuk menuliskan judul dari tinggi badan. Kita tuliskan TB saja. Nah, kita atur marginnya, margin left kita menggunakan 16 dp, margin right nya 16 juga. Terus untuk lebarnya saya atur, mohon maaf, untuk lebarnya saya tidak ingin panjang-panjang, cukup 155 dp saja. Oke. Terus untuk teksnya saya akan taruh di tengah-tengah dengan cara gravity kita atur center. Oke. Jadi teksnya akan berada di tengah-tengah. Oke, kita dapat menutup teksnya. Selanjutnya kita akan membuat teks lagi untuk judul inputan berat badan. Kita copy saja. Kita dapat mengubahnya menjadi BB. Oke, sudah selesai. Oke. Terus selanjutnya kita buat layout lagi. Untuk layout ini adalah kita gunakan untuk meletakkan inputan. Atur orientasinya juga masih memakai horizontal. Selanjutnya kita dapat menambahkan edit text sebagai masukan untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan. Kita gunakan lebar, kita samakan sama yang di atas, 155 dp.
Baiknya kita menggunakan wrap content, marginnya kita samakan, margin left 16, margin right 16. Oke, kalau sudah ditutup, kita buat satu lagi, edit text untuk masukkan berat badan. Jadi sama. Oh ya, untuk di sini jangan lupa tambahkan ID. ID ini digunakan sebagai penanda bahwa ini adalah yang dimiliki oleh bagian ini dan akan kita gunakan untuk diambil nilainya pada pemrosesan di logic aplikasi. Oke, sekarang kita sudah membuat tampilan awalnya. Terus selanjutnya saya akan menambahkan sebuah tombol dimana ketika tombol ini diklik akan melakukan proses dan menampilkan hasil dari perhitungan kita. Untuk membuat tombol kita dapat menggunakan button, terus lebarnya kita dapat atur dengan match parent, wrap content. Jangan lupa tambahkan teks untuk tombol yang akan kita buat. Untuk teksnya saya kasih hitung. Oke, untuk marginnya kita atur 16, margin left 16 juga. Oke, terus untuk memberikan pengaturan biar tombol kita ketika diklik dapat melakukan sesuatu, kita dapat menambahkan on click pada button kita. On click kita kasih nama, misalkan saya kasih nama di sini adalah hitung. Nah, selanjutnya kita akan membuat hitung ini biar berada di main activity. Dengan cara ALT enter, maka akan muncul dialog seperti ini. Selanjutnya kita pilih create hitung in main activity. Kita klik saja. Nah, otomatis on click yang kita buat pada main activity main XML tadi akan meng-create sebuah fungsi di main activity Java. Ini yang akan kita buat untuk memberikan action. Kita tinggalkan dulu, kita membuat tampilannya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah jangan lupa ditutup. Ini adalah tampilan button standar. Tampilannya hanya kotak berwarna abu-abu, tulisannya berwarna hitam. Misalkan kita ingin menambahkan style pada button yang kita buat di sini, kita dapat menambahkan di sini di drawable, kita klik new, terus di sini kita dapat menambahkan resource file. Nah, kita beri nama, misalkan di sini saya beri nama custom button btn. Nah, kalau sudah kita klik OK. Jadi kita tinggal mengisi apa yang kita buat. Selector akan saya ganti dengan shape. Oke, kita ganti shape. Android shape.
color. Right. Warnanya kita atur, color kita buat warna biru dengan mengetikkan kode warnanya. Oke, telah muncul, bentuknya adalah kotak, warnanya adalah biru. Jangan lupa tutup tagnya. Terus kita atur radiusnya, bulan corner, Android, radius kita atur dengan, misalkan di sini kita menggunakan 15 dB. Jadi radius tersebut akan memberikan efek di mana ujung-ujung dari rectangle yang kita buat akan menjadi tumpul seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali ke main activity. Nah, di sini kita dapat menambahkan background dari button yang dibuat. Nah, di sini ini adalah di drawable, di dalam folder drawable ada yang namanya custom button yang telah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita pilih. Nah, oke. Untuk tampilannya telah berubah seperti ini. Jadi untuk tombolnya, backgroundnya adalah berwarna biru dengan style memiliki radius pada pojok-pojoknya. Untuk memberikan warna pada teksnya, kita dapat mengubahnya dengan cara memilih text color dan kita beri warna. Oke, kita beli warna putih. Kira-kira seperti ini tampilan yang kita buat. Oke, selanjutnya kita buat satu button lagi. Oke, button yang kita buat di sini adalah berguna untuk melakukan reset dari hasil dan juga masukan ketika kita ingin mengulangi perhitungan. Marginnya kita atur. Oke, 10. Oke, sepertinya 5 cukup. Oke, untuk on click-nya kita ganti dengan nama reset. Terus teksnya juga kita ganti dengan nama reset. Oke, untuk on click-nya sama, kita buat fungsinya pada main activity. Oke, reset telah kita buat. Lanjut di view lagi, lanjut di interface. Kita telah membuat tampilan yang bagian atas. Selanjutnya kita akan membuat bagian di mana bagian tersebut menampilkan hasil dari perhitungan yang kita lakukan. Oke, kita buat teks dulu, judul dari ini, teks kita kasih nama hasil perhitungan. Untuk size-nya, text size saya atur ukuran 20. Untuk gravity-nya saya ingin ada di tengah. Untuk margin top-nya saya kasih 10 biar ada sedikit jarak. Jangan lupa tutup. Cukup seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi teks view basement.
judul nama yang akan kita tampilkan dari inputan di atas. Sudah, kita tutup. Selanjutnya kita buat edit text, text view juga. Oke, biar cepat mungkin kita bisa copy dari atas saja. Nah, ini kita kosongkan karena kita akan mengisi pada bagian ini nanti dengan nama yang kita peroleh dari inputan di atas ini. Untuk marginnya saya kasih jarak 5 dari atas. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat text view lagi. Kita beri nama hasil, misalkan hasil. Oh iya, untuk yang bagian kosong ini jangan lupa kita beri ID untuk kita gunakan pada mainActivity.java agar teksnya dapat kita ubah. Kita kasih ID, kita beri nama ID dengan nama misalkan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini, hasil, buat text view lagi, kita kosongkan, tapi di sini kita akan membuat ID dengan nama TB. Hasil. Selanjutnya kita buat teks lagi. Untuk judul bernama kesimpulan. Terus lagi kita kosongkan, kita kasih ID kesimpulan. Jadi untuk bagian ini adalah untuk menampilkan kesimpulan apakah perhitungan yang dimasukkan ini orangnya masuk dalam kategori apa nantinya. Oke, kita sudah selesai membuat interface dari aplikasi BMI. Untuk mengecek interface ini di dalam device-nya secara langsung, kita dapat melakukan run aplikasi. Tapi sebelum melakukan run, kita dapat memilih device yang akan digunakan untuk running. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan emulator dengan device Nexus API TFR ini. Untuk melakukan run ini kita dapat memilih run, lalu klik run app, atau kita dapat menekan shift F10, sama saja. Oke, kita run aplikasinya. Ini adalah proses Gradle. Ini adalah proses Gradle atau proses pembuildan aplikasi ke dalam emulator yang akan kita gunakan. Pada proses ini memang cukup memakan waktu, jadi kita tunggu saja sampai prosesnya ini selesai dan build-nya ini juga selesai.
Oke, sepertinya proses running telah selesai. Kita buka. Oke, ini adalah interface yang telah kita buat tadi. Kira-kira tampilannya seperti ini ketika di dalam sebuah smartphone. Jadi tampilannya sama. Ini adalah yang telah kita buat, gambar yang kita tambahkan di atas, terus nama, inputan, tinggi badan, berat badan, terus tombolnya ada 2, dan juga di sini untuk menampilkan hasil perhitungan dari inputan yang di atas. Oke, untuk interface telah kita buat. Kita bisa meminimize ini saja. Selanjutnya kita dapat mengatur logic dari aplikasi ini agar dapat melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan BMI. Untuk melakukan perhitungan kita dapat mengaturnya di main activity.java. Oke, kita pindah ke sini. Oke, untuk yang pertama saya akan membuat sebuah variabel untuk mendeklarasikan text view yang kita buat pada sebelumnya. Variabelnya guna text view. Kita kasih nama misalkan name result, terus hasil, dan juga kesimpulan. Jangan lupa titik koma. Terus selanjutnya kita buat variabel bertipe edit text untuk mengambil nilai dari inputan yang sebelumnya ada di activity main. Kita kasih nama TB BB biar mudah. Oke, sudah. Setelah kita membuat variabel-variabel ini, selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel yang sebelumnya kita buat untuk kita hubungkan dengan activity main dengan cara mencari ID sesuai dengan apa yang ada di activity main. Misalkan di sini saya akan menggunakan nama terlebih dahulu, memanggil nama, terus type-nya apa, tag view, terus kita cari find BID R, terus ID-nya apa. Oke, di sini kita cari yang bernama nama. Oke, sudah kita temukan. Terus selanjutnya kita coba akan membuat untuk yang TB, BB, terus BMI, dan juga kesimpulan. Kita ubah TB, BB, result. Oke, hasil kurang 1 ternyata. Kita tambahkan untuk yang kesimpulan. Jangan lupa untuk ID-nya diganti. Untuk yang TB sesuaikan dengan ID. Kita cari TB. Untuk yang BB juga. Oh, maaf, salah. Jadi maksudnya edit text. Ya, untuk name result tadi sebenarnya belum kita kasih ID. Kita periksa dulu pada bagian name result.
ternyata yang belum kita kasih ID di sini adalah input nama. ID nama. Kita kembali ke main activity, kita ubah INP nama. Untuk name resultnya tadi yang nama, hasil, terus kesimpulan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang akan kita gunakan untuk dipanggil ketika dilakukan perhitungan. Kita buat fungsi public bernama proses. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah variabel lokal bernilai float bernama ftb misalkan. Float ini digunakan untuk mengambil nilai dari inputan edit tag yang ada di main activity. Kita ambil teksnya to string. Nah, jadi kenapa kita menggunakan parse float ini? Jadi untuk pada awalnya kita sebenarnya mengambil teks dengan tipe toString, dengan tipe string. Terus agar dapat kita gunakan dalam proses perhitungan, kita mengubahnya dalam bentuk float seperti ini. Sama juga untuk yang BB, kita kasih seperti ini. Oke, untuk melakukan perhitungan, jadi kita memerlukan sebenarnya sebuah variabel global, misalkan float bertipe data float bernama misalkan PMI. Nah, PMI ini tadi akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan sesuai dengan rumus ketentuan PMI. Rumusnya seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma. Terus kita akan memformat apa yang akan kita tampilkan di hasil dengan 2 angka di belakang koma, misalkan ada komanya. Jadi caranya yaitu variabel global lagi string. Stringnya kita kasih strpmi seperti ini. Terus di strpmi kita ubah dengan memberikan string format koma. Untuk formatnya nanti kita akan menggunakan 2 angka di belakang koma. Terus selanjutnya kita menambahkan lagi di belakang ini adalah apa yang akan kita format. Yang diformat adalah nilai dari PMI. Oke, jadi seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan set nilai pada
kolom hasil di bagian bawah tadi. Selanjutnya kita akan membuat pengkondisian untuk memberikan sebuah kesimpulan pada bagian bawah. Kita kasih kondisi yang pertama, ketika BMI kurang dari 18,5. Jadi ketika BMI nya nilainya di bawah ini, kita akan mengubah kesimpulan dengan nilai underweight. Untuk kondisi berikutnya yaitu ketika BMI kurang dari sama dengan 24,9 dan BMI lebih dari 18,5, kita kasih kondisi normal. Baik, selanjutnya kita kasih kondisi yang ketiga, kita copy saja, terus kita ganti angkanya lebih kecil dari 29 dan lebih besar dari 25. Kita kasih overweight. Kondisi yang keempat, kita kasih kondisi antara kurang dari 30 dan lebih besar dari 4,9. Kondisinya adalah jadi 1. Kondisi selanjutnya 39,9. Kita kasih obesity 2. Terus yang kondisi terakhir yaitu ketika BMI nilainya lebih dari 40, kita kasih obesity 3. Kita telah selesai membuat pengkondisiannya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan berpindah ke action button hitung. Yang pertama kita harus membuat variabel lokal bernama string. Misalkan kita kasih s nama, digunakan untuk mengambil nama, mengambil string. Dapat lagi string stb, digunakan untuk mengambil nilai dari tb. Get text to string s bb. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan kondisi di mana inputan tidak boleh kosong. Kita kasih kondisi if s nama match. Jadi kondisinya adalah ketika nama ini diinputkan sama dengan string kosong, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan kembalikan fokusnya ke kolom nama. Jadi harus diisi. Terus kita juga
dapat memberikan peringatan dengan memberikan set error berupa teks. Kita kasih misalkan nama tidak boleh kosong. Ini juga berlaku pada TB dan BB. Kondisinya if STB kita ganti TB tidak boleh kosong, terus yang ini BB untuk cek apakah ini sudah berjalan atau belum sampai tahap yang ini, kita dapat melakukan run lagi. Oke, ternyata kita mendapatkan beberapa error di sini, yaitu error textbook cannot copy convert to edit text. Oke, ternyata kita salah. Yang sebelumnya kita buat dengan tipe edit text, di sini kita kasih dengan text view. Jadi kita edit untuk dibenarkan. Oke, selanjutnya kita lihat apa lagi yang error. Oke, ternyata pada bagian ini tidak boleh memformat string. Ternyata kita salah, harusnya adalah string. Ternyata kita salah. Yang seharusnya kita memerlukan sebuah variabel string lagi bernama str nama, str hasil, str hasil tidak usah, sama str kesimpulan. Lalu kita ubah yang di sini menjadi str kesimpulan. Kesimpulannya oke, sudah. Kita coba untuk menjalankan ulang aplikasi kita. Masih error. Maaf, ini seharusnya adalah text view. Jalankan ulang. Coba kita buka. Nah, kita coba aplikasi kita dengan memasukkan urutan kosong. Oke, muncul nama tidak boleh kosong. Misalkan kita isi hilal, terus kita hitung. Oke, ternyata kita salah memberikan kondisi. Kita cek lagi ke main activity-nya. Oke, ternyata di sini masih kurang teliti. Seharusnya ini TB, ini juga TB, ini juga BB. Kita run ulang. Sekarang masukkan nama lagi, misalkan hilal. Oke, TB tidak boleh kosong, misalkan tinggi badan 1,7, terus yang berat badan 56. Oke, sudah sesuai. Oh ya, seharusnya untuk inputan yang
ada di TB sama PB ini adalah sebuah number, jadi kita dapat mengeditnya pada connectivity biar kita hanya bisa menginputkan sebuah angka saja pada tinggi badan sama berat badan. Input type kita kasih number, kita copy, oke sudah. Oke, untuk yang pengkondisian validasi inputan sudah. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan tanda bahwa proses perhitungan telah dilakukan. Kita berikan tanda dengan memberikan pop-up singkat dengan tus. Membuat tus. Di sini kita bisa menyisipkan teksnya. Misalkan kita kasih BMI berhasil dihitung. Terus kita kasih durasinya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu long dan short. Untuk long yaitu menampilkan tus dengan durasi yang cukup lama, dan short adalah menampilkan tus dengan durasi yang sebentar. Kita pilih yang long saja. Selanjutnya kita dapat menampilkan tusnya dengan cara memanggil fungsi bernama show. Oke, kita sudah selesai membuat tus. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dengan mengubah teks di bawah sesuai dengan hasil perhitungan dan inputan di atasnya, yaitu dengan cara memanggil variabel di atas ini. Kita sebelumnya menggunakan name result, kita set text dengan as nama atau string nama yang kita dapatkan dari input. Terus selanjutnya kita juga akan mengubah hasil dengan set text berupa str BMI, dan juga kesimpulan kita set juga dengan nama str kesimpulan. Selanjutnya kita akan berpindah ke yang terakhir, yaitu dengan melakukan reset semua nilai yang ada di dalam aplikasi setelah perhitungan. Yang pertama kita akan melakukan reset nama hasil. Yang result kita akan set ke kosong lagi. Terus hasil juga kita akan set ke kosong. Kesimpulan kita set ke kosong. Terus nama set ke kosong. TB juga kita set ke kosong. BB kita set ke kosong juga. Oke, kita telah selesai. Selanjutnya kita bisa mengecek dengan menjalankan aplikasi. Kita ulangi dari proses validasi. Coba kita inputkan dengan kosong.
Oke, sesuai, coba kita masukkan sesuai lagi. Nah, untuk inputan pada tinggi badan dan berat badan kita telah ubah menjadi inputan berupa angka. Jadi keyboardnya akan memunculkan inputan berupa angka saja. Berat badan misalkan 40. Misalkan kita reset. Oke, berarti sudah hilang, berarti bisa berjalan. Kita ulangi 1,7, berat badan 50. Coba kita lakukan perhitungan. Oke, untuk BMI berhasil berhitung, tetapi untuk ini kita masih gagal melampirkan hasilnya. Coba kita cek ulang pada Connectivity. Setelah kita melakukan run aplikasi, ternyata hanya menampilkan nama saja, dan untuk hasil dan juga kesimpulan kita belum dapat ditampilkan dalam aplikasi. Harusnya kita memanggil sebuah fungsi proses ini terlebih dahulu. Sekarang sudah kita tambahkan fungsi proses ini, kita panggil dalam kondisi setelah inputan nama, tinggi badan dan berat badan telah diinputkan semua, baru kita panggil. Jadi untuk pengkondisiannya kita taruh di paling bawah. Terus ada kekurangan lagi pada pemformatan string nilai BMI untuk 2 angka di belakang koma. Kita harus menambahkan huruf F di sini. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Kita coba running ulang aplikasi yang telah kita buat. Oke, kita coba masukkan 1,7, kita kasih 56 misalkan. Coba kita lakukan perhitungan. Oke, untuk hasilnya sudah kita peroleh. Ada nama, hasilnya 19,38 dan hasilnya adalah normal weight. Oh ya, untuk toolsnya tadi belum tampil ya. Ternyata di sini masih saya komen. Jadi untuk toolsnya bisa kita tampilkan dengan cara menguncomment bagian ini. Oke, semua sudah selesai, aplikasi berjalan. Jadi kira-kira seperti itu tutorial untuk membuat aplikasi sederhana berhitung body mass index. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan pada video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.